Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajrian. Di sini saya akan menjelaskan apa itu air. Air adalah senyawa anorganik dengan rumus kimia H2O. Air adalah zat kimia yang bening, tidak berasa, tidak berbau, dan hampir tidak berwarna. Air adalah penyusun utama hidrosfer bumi dan cairan semua organisme hidup yang diketahui, di mana ia bertindak sebagai pelarut. Lalu, air juga sangat penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui, meskipun tidak menyediakan energi makanan atau zat gizi mikroorganik. Rumus kimianya H2O menunjukkan bahwa setiap molekulnya mengandung satu oksigen dan dua atom hidrogen yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Atom-atom hidrogen terikat pada atom oksigen pada sudut 104,45 derajat. Dalam bentuk cair, H2O juga disebut air pada suhu dan tekanan standar. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fauzi Jauher Febrian. Saya akan menjelaskan pentingnya air. Air penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan karena memiliki banyak manfaat di antaranya. Sumber daya penting. Air digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari seperti minum, mandi, dan mencuci. Yang kedua itu ada pelarut. Air mampu melarutkan zat-zat dan memungkinkan terjadinya reaksi kimia, utama pada sel hewan, tumbuhan, dan mikroba. Yang ketiga ada menjaga kesehatan tubuh. Air membantu menjaga kadar cairan tubuh sehingga tubuh tidak mengalami gangguan pada fungsi pencernaan. Ada pencernaan sirkulasi, ginjal, dan mempertahankan suhu tubuh yang normal. Dan yang keempat itu ada menjaga ekosistem. Air mendukung kelangsungan hidup dan pertumbuhan tanaman, ikan, burung, dan hewan akustik lainnya. Penghubung sistem iklim. Air berperan sebagai penghubung penting antara sistem iklim, masyarakat manusia, dan lingkungan. Kekurangan air dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti dehidrasi, kelelahan, sakit kepala, sembelit, konstipasi, batu ginjal, infeksi saluran kemih, gangguan fungsi kognitif, dan kulit kering dan kusam. Perkenalkan, nama saya Elvina Dwi Novitasari. Di sini saya ingin memaparkan tentang jenis-jenis air berdasarkan sumbernya. Yang pertama, air angkasa atau hujan. Air hujan jumlahnya sangat terbatas, dipengaruhi oleh musim, jumlah, intensitas, dan distribusi hujan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh letak geografis suatu daerah. Kualitas air hujan sangat dipengaruhi oleh kualitas udara atau atmosfer di daerah tersebut. Pencemaran yang mungkin timbul dan mempengaruhi kualitas air hujan adalah debu serta gas. Secara alami, kualitas hujan relatif baik. Hanya saja jarang mengandung mineral. Air hujan banyak dimanfaatkan jika air tanah atau air permukaan sulit ditemukan. Yang kedua, air permukaan. Air permukaan dapat berupa air yang tergenang atau air yang mengalir, misalnya air laut, air danau, dan air sungai. Air permukaan pada hakikatnya banyak terjadi di alam. Kondisi tersebut sangat beragam karena dipengaruhi oleh banyak hal berupa elemen materi, meteorologi, dan elemen daerah pengairan. Kualitas air permukaan tergantung dari daerah yang dilewati oleh aliran air. Pada umumnya, kualitas air permukaan tidak terlalu baik karena banyak mengandung lempeng atau substansi organik. Atas dasar kandungan bahan terendapkan dan bahan tersuspensi, maka kualitas air sungai relatif lebih rendah daripada kualitas air danau, rawa, dan reservoir. Air permukaan umumnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui proses tertentu. Yang ketiga, air tanah. Air tanah adalah air permukaan yang meresap dalam tanah sehingga mengalami penyaringan oleh tanah, batu-batuan maupun pasir. Ciri-ciri air tanah yaitu memiliki suspended solids rendah dan dissolved solids tinggi. Permasalahan pada air tanah yang mungkin timbul adalah tingginya angka kandungan total dissolved soil atau TDS, besi mangan, dan kesadahan air tanah.
Air tanah dapat dimanfaatkan setelah mengalami proses penggalian atau pengeboran, misalnya sumur dan sumur bor. Dari penjelasan kami tadi, dapat kita simpulkan bahwa air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Air memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia, seperti menjaga kadar cairan tubuh, membantu pencernaan dan penyerapan makanan, serta membantu mempertahankan suhu tubuh. Lalu, air juga berfungsi untuk mentransportasi mineral, vitamin, protein, dan zat gizi lainnya ke seluruh tubuh. Air bersih juga sangat penting untuk dikonsumsi agar terhindar dari penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit kulit, hingga keracunan. Air juga merupakan substansi kimia dengan rumus H2O yang bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi standar. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.